Situasi di Palestina makin hari semakin memprihatinkan. Antrean warga yang menunggu bantuan tiba seringkali berakhir tragis dengan amukan senjata dari serdadu Israel. Warga dunia pun bereaksi tergerak hati untuk menyuarakan kemanusiaan dan menghentikan genosida yang kini tengah terjadi di Palestina. Namun pemimpin Israel dan sekutunya tidak sedikit pun menghiraukan hal ini pasca membombardir tenda jurnalis yang menyuarakan keseharian warga Gaza. Israel pun mengumumkan rencana mereka untuk mencaplok Gaza seutuhnya. Dan untuk mendalami situasi terkini kita akan membahasnya dengan mantan Dubes RI untuk PBB, Bapak Makarim Wibisono. Selamat siang, Pak Makarim, bagaimana kabar Anda? Baik, terima kasih. Selamat siang. Pak Makarim, beberapa minggu terakhir kita lihat semakin masif warga dunia menyuarakan perdamaian dan kemanusiaan untuk Gaza. Sebagai orang yang pernah bertugas di PBB, bagaimana organisasi PBB ini bisa berbuat banyak untuk ini? Seperti diketahui Mbak ya, bahwa sekarang ini langkah-langkah yang kita melihat sendiri di Gaza, yaitu bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel sebagai kuasa pendudukan di sana itu adalah tertuju kepada non-combatant. Jadi orang-orang yang tidak berperang ya, itu dihadapi secara kasar ya. Kedua, usaha-usaha untuk menyalurkan humanitarian good, bahan-bahan kemanusiaan, pangan, obat-obatan ya, juga alat-alat untuk memberikan kehangatan, itu semua dilarang masuk ke sana. Jadi yang menjadi akibat sekarang ini adalah proses untuk membuat masyarakat di Gaza itu sangat menderita, membuat masyarakat di Gaza itu menjadi orang-orang yang lapar, yang tidak terkecuali baik dia itu kombatan, perjuang-pejuang, maupun yang non-kombatan, anak-anak maupun ibu-ibu yang sudah tidak berdaya itu. Jadi saya melihat bahwa sekarang ini tantangan buat manusia internasional, masyarakat internasional, bagaimana rasa peradabannya melihat adanya kesewenangan-sewenangan terhadap orang-orang sipil di kancah Gaza ini. Karena apa? Karena selalu digunakan argumen bahwa apa yang dilakukan oleh Israel di Palestina itu adalah untuk bela diri. Nah sekarang kita lihat sendiri bahwa keadaan di Gaza itu tidak ada sama sekali kemampuan mereka untuk bahkan untuk hidup normal. Untuk hidup yang tanpa kelaparan saja sudah tidak bisa. Apalagi kalau misalnya dikatakan sebagai argumen untuk membela diri dari Israel. Nah sekarang ini adalah langkah-langkah agresi yang dilakukan oleh Israel. Dengan demikian maka mereka harus bisa mempertanggungjawabannya kepada masyarakat internasional lainnya. Baik Pak Makarim, apa sebenarnya kendala terbesar di PBB untuk mengambil keputusan kemanusiaan? Yang seperti diketahui Mbak ya, bahwa kita PBB ini kan dibentuk tahun 1995 ya. 1995 berdasarkan geopolitik ya, geoekonomik, dan juga siapa pemenang perang pada waktu perang Dunia Kedua ya. Nah sekarang seperti diketahui sejak perundingan Yalta dalam perumusan bagaimana membangun perserikatan bangsa-bangsa, sudah diberikan semacam privilege atau hak ya dari negara-negara besar, 5 negara besar sebagai anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki hak veto. Nah hak veto ini mempengaruhi proses pengambilan keputusan di Perserikatan Bangsa-Bangsa ya, khususnya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena apa? Karena keputusan ya di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu minimal didukung oleh 9 suara, dan di antara 9 itu 5 anggota tetap itu harus termasuk 9 suara tadi. Apabila suaranya itu menjadi 14-1, tetapi yang satu itu adalah anggota tetap PBB, maka tidak ada keputusan bisa diambil oleh resolusi Dewan Keamanan PBB. Ya, oleh karena itu maka sekarang ini perlu ada semacam kebulatan tekad dari masyarakat internasional untuk coba bagaimana mereformasi aturan main yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa ini, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak lagi menjadi kekuatan yang tidak bisa melakukan apa-apa, tapi juga bisa responsif terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat internasional lainnya. Baik, Pak Makarim, bagaimana pengaruh negara-negara non-sekutu Israel menyikapi hal ini di PBB? Gerakan atau kesepakatan apa yang bisa didapat?
seperti diketahui ya Mbak, sekarang kan kita lihat yang tadinya sekutu-sekutu Israel ya, seperti Inggris, ya Australia, maupun Prancis ya, segala macam itu kan selalu mendukung kebijakan yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi sekarang sudah mulai bahwa mereka semua mengambil jarak dengan kebijakan-kebijakan di situ. Ya. Nah kedua, buat sekutu-sekutu yang non pro Israel itu, ini adalah kesempatan saat ini untuk mencoba menggalang agar supaya semua organisasi-organisasi kemanusiaan itu mengambil sikap yang tegas, ya, bahwa masalah-masalah genocide, masalah-masalah mengenai ethnic cleansing, ya, dan masalah-masalah mengenai blokade yang dilakukan terhadap penduduk di Gaza itu adalah suatu hal yang masa lalu, sejarah. Karena itu adalah bertentangan dengan hak hidup masyarakat yang ada di wilayah situ. Ya. Dan kedua yang kita perhatikan bahwa kita sudah melihat ada keputusan-keputusan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya Dewan Kawan PBB mengenai bagaimana agar supaya kekuatan yang menduduki Palestina sejak tahun 1967 menarik kekuatannya sehingga bisa kembali normal kehidupan di Palestina itu sendiri. Akan tetapi sampai sekarang hal-hal itu tidak terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu sekarang masanya ada usaha-usaha untuk mencoba menimbulkan kembali kesadaran untuk mencoba memperbaiki ya kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di masa-masa lalu. Kita melihat bagaimana hasil daripada survei yang dilakukan oleh beberapa surveyor ya, bahwa sekarang mulai ada penghargaan yang diberikan oleh masyarakat-masyarakat muda di Amerika Serikat terhadap perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Palestina di Gaza maupun juga di pantai barat yang ada di Palestina tadi. Jadi kita bisa merasakan bahwa secara umum mulai ada pergeseran-pergeseran nilai yang terjadi. Akan tetapi ini masih belum bulat, belum mengkristal ke dalam suatu kekuatan resolusi maupun kekuatan sikap. Sekarang tinggal bagaimana gagasan-gagasan yang muncul sekarang itu bisa menjadi satu gagasan bersama yang bisa mendorong agar supaya Israel itu menghentikan kesewenang-wenangannya di Gaza tersebut. Baik Pak Makarim, lantas bagaimana posisi Indonesia dalam proses perdamaian Palestina di PBB? Kalau saya berpendapat ya bahwa Indonesia hendaknya menjadi pendorong ya agar supaya gencatan senjata yang ada terjadi di Palestina itu terjadi ya. Karena apa? Karena masalah sengketa yang ada di Palestina dan Israel itu tidak akan terpecahkan dengan cara-cara yang dilakukan dengan kekerasan. Kita sudah melihat sendiri sejak peristiwa Nakbah tahun 1948 sampai sekarang ini cara-cara kekerasan senjata tidak membawa hasil sama sekali terhadap sengketa di Timur Tengah tadi. Oleh karena itu sekarang hendaknya mulai diberikan jalan yang terang ya agar supaya dilakukan cara-cara memecahkan masalah dengan cara-cara damai, dengan cara negosiasi, dengan cara dialog. Nah, bisa terjadinya dialog itu apabila gencatan senjata terjadi. Ya, jadi tidak mungkin kita melakukan dialog ataupun negosiasi yang baik apabila masih terjadi peperangan kekerasan senjata, dominasi dari sesuatu pihak yang membuat suasana itu tidak kondusif buat perundingan. Karena pada intinya perundingan itu adalah sikap untuk mencoba mencari kesepakatan, sikap yang bisa berani memberikan sesuatu untuk kedamaian, tapi juga bisa mendapatkan sesuatu untuk kedamaian. Give and take ya, kita bisa memberi dan juga bisa mendapatkan agar supaya tercapai apa yang disebut kesepakatan bersama. Baik Pak Makarim, tadi Anda juga sudah menyebutkan salah satu hambatan ataupun tantangan adalah hak veto. Apakah posisi Indonesia masih bisa diperhitungkan dalam pengambilan keputusan untuk Palestina di PBB? Saya masih melihat ya bahwa semua faktor atau semua kontribusi yang diberikan oleh warga dari Perserikatan Bangsa sangat besar artinya. Ya, Indonesia bisa memberikan dukungannya kepada langkah-langkah untuk mencari gencatan senjata yang permanen di wilayah itu. Ya, karena sekarang
kita membutuhkan dorongan yang keras ya untuk memperoleh dukungan politik terhadap terciptanya gencatan senjata yang permanen di wilayah itu. Dengan adanya gencatan senjata yang permanen di wilayah itu membuka jalan bagi dialog. Ya, apapun perbedaan yang ada di antara pihak-pihak bertikai, itu akan bisa selesai apabila terjadi dialog. Bagaimana kita mencari jalan tengah yang kiranya bisa merupakan jalan keluar bagi perbedaan-perbedaan yang ada. Karena sekarang sudah mulai ada gejala bahwa pendekatan two-state solution, jadi dua negara yang hidup berdampingan secara damai, sudah dianggap sebagai salah satu jalan keluar yang bisa memecahkan persoalan secara permanen. Ya. Karena seperti diketahui, tadinya Benjamin Netanyahu selalu mengatakan bahwa satu-satunya jalan keluar itu adalah one state solution, yaitu negara Israel, di mana bangsa Palestina menjadi warga daripada negara Israel tadi. Tetapi sekarang sudah melihat kenyataan bahwa Qatar yang hanya berpenduduk 2 juta itu tidak bisa dikalahkan dalam waktu sampai 1,5 tahun tanpa ada jalan keluar apapun juga. Ya, ini bisa menunjukkan bahwa tanpa adanya keinginan untuk mencapai kesepakatan ya, maka kita tidak bisa mencari jalan keluar untuk mencari perdamaian. Oleh karena itu, paling penting bagi bangsa-bangsa yang bertikai itu adalah mencoba menciptakan sesuatu yang kondusif bagi terciptanya dialog, bagi terciptanya saling tukar-menukar pikiran, jadi cari terbukanya kemungkinan untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan. Satu-satunya jalan itu terjadi kalau kita bisa mencapai gencatan senjata. Gencatan senjata, dunia sudah serukan damai. Kami akan terus memantau perkembangan di Palestina. Terima kasih Pak Makarim sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia World Now. Terima kasih, sama-sama.